Halo guys, video kali ini bawaannya sedikit santai, jadi kalian bisa enjoy ini sambil kick back and relax. Gua hari ini mau ngebahas notaris dan PPAT. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena banyak banget orang yang pengen tahu soal notaris dan PPAT, cuma banyak juga yang nggak tahu kegunaan mereka dan terutama sejarahnya. Gimana mereka kebentuk, tahun berapa. Jadi gue hari ini mau ngedongengin kalian, semoga bermanfaat. Lanjut. Kita jujur aja, banyak orang lari ke notaris dan PPAT itu karena mereka tahu ngurus tanah itu ribet, tapi relatif biayanya mahal. Banyak yang mikir, mereka cuma manfaatin birokrasi yang ribet buat nyari duit. Sebenarnya posisi asli mereka adalah sebagai gatekeeper. Tapi setelah ngeluarin biaya yang besar, apa benar mereka gatekeeping? Atau mereka cuma calo doang? Let's find out. Banyak yang nanya, kenapa di sistem kita perlu ada yang namanya notaris dan PPAT? Jawaban paling jujurnya, karena hidup manusia makin kompleks dan kita butuh kepastian hukum. Once upon a time, di zaman Romawi, ada pekerjaan yang namanya notarius, juru tulis yang mencatat pernyataan penting. Itulah kenapa pekerjaan ini disebut officium nobile, jabatan yang mulia. Bukan karena gelarnya, tapi karena core dari pekerjaan ini adalah kepercayaan. Notaris berdiri di tengah, tidak memihak, dan produknya punya pembuktian paling kuat di mata hukum. Masuklah ke Nusantara, lembaga ini udah ada dari abad ke-17. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kersem sebagai notaris pertama di Batavia. Tujuannya untuk mengawal dokumen perdagangan supaya nggak ada sengketa. Di zaman Belanda dulu, kita pakai aturan namanya Reglement op het Notarissen 1860. Di era ini, notaris tuh udah kayak dewa kepercayaan. Fungsinya lebih ke administratif dan eksklusif. Karena jumlahnya sedikit dan mereka cuma ngelayanin kalangan elit, negara percaya penuh dan pengawasannya minim. Bahkan, integritas mereka sudah dianggap bawaan lahir. Terus, di tahun 1908, para notaris ini sadar, profesi yang mengandalkan kepercayaan nggak bisa jalan tanpa standar etik. Maka lahirlah wadah profesi yang sekarang kita kenal sebagai INI atau Ikatan Notaris Indonesia. Tapi lihat sekarang, kita punya UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Muncul pertanyaan di benak gue, kenapa pengawasannya ketat banget? Sampai ada majelis pengawasnya yang bisa sidak kantor mereka kapan aja. Karena resiko kejahatan sekarang itu udah tingkat dewa. Pencucian uang makin canggih, pemalsuan dokumen makin halus. UUJN hadir sebagai borgol administratif supaya stempel sakti notaris nggak disalahgunakan untuk kejahatan. Kalau pengawasan seketat ini dan mereka masih ngelanggar, secara etik mereka bisa dipecat organisasi. Tapi secara pidana, kalau mereka ketahuan masukin keterangan palsu ke akte, jeruji besi itu nyata. Mereka memang pejabat umum, tapi kalau main mata, jabatan mereka nggak akan nyelamatin mereka dari sel penjara. Sekarang bayangin, orang mau beli rumah pertama, pengusaha mau bikin perusahaan, pasang suami istri mau ngurus perjanjian pisah harta, investor mau menandatangani kerjasama bisnis. Di balik semua dokumen itu, satu profesi ini yang memastikan semuanya punya kekuatan hukum yang jelas. Notaris. Bukan untuk mempersulit atau bikin proses terasa panjang, tapi untuk memastikan ketika ada sengketa di kemudian hari, ada satu dokumen yang berdiri paling kuat di mata hakim. Akta. Itulah kenapa sistem ini dipertahankan hingga detik ini. Karena kalau urusan hak, tanah, warisan, investasi, yang kita cari bukan cuma sekedar tanda tangan, tapi kepastian. Oke, sekarang kita masuk ke jabatan yang bikin orang bingung. PPAT. Banyak yang masih nanya, bukannya itu notaris juga? Kalau udah ada notaris, buat apa ada PPAT? Oke, ini mau gue lurusin ya. Notaris dan PPAT sejarahnya udah beda total.
Notaris itu lahir dari hukum Romawi dan Eropa kontinental. PPAT lahir dari rahim agraria Indonesia sendiri. Bedanya notaris sama PPAT. Yap. Pertama dari hal yang diurusin, yang dilakukan. Kalau notaris itu segala hal yang berhubungan dengan pembuatan akte di bidang selain pertanahan. Oke. Jadi perjanjian di perusahaan, mengenai perusahaan, waris, atau ya segala hal yang berhubungan di luar pertanahan. Kalau yang berkaitan dengan pertanahan itu namanya PPAT. Karena PPAT sendiri singkatannya juga pejabat pembuat akte tanah. Jadi memang segala hal yang berkaitan dengan PPAT biasanya dilakukan oleh PPAT. Lalu yang kedua, notaris itu diangkat oleh Kementerian Hukum. Sedangkan PPAT diangkat oleh Kementerian ATR, BPN. Yeah. Lalu yang ketiga, wilayah wewenang jabatannya. Kalau notaris itu meliputi seluruh provinsi. Kalau PPAT di salah satu wilayah di dalam provinsi. Setelah kita merdeka, negara sadar satu hal besar. Tanah itu urusan sensitif dan sumber konflik abadi. Warisan hukum kolonial bikin sistem pertanahan kita berantakan. Tumpang tindih, rawan sengketa. Lahirlah momen bersejarah di tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau yang kita kenal sebagai UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuannya mulia, untuk menyatukan dan menata sistem hukum pertanahan di Indonesia. Tapi undang-undang aja nggak cukup. Harus ada eksekutor di lapangan yang bikin akte soal pertanahan. Disinilah konsep PPAT diformalkan. Dasar profesinya dipertegas dalam PP nomor 37 tahun 1998. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan khusus untuk membantu negara dalam pendaftaran tanah. Artinya, kalau lu mau jual beli rumah, hibah tanah, bagi waris properti, lu wajib lewat PPAT. Tanpa akte mereka, transaksi lu nggak akan pernah tembus pintu kantor pertanahan. Simpelnya gini, kalau notaris itu spesialis perjanjian, PPAT adalah spesialis pertanahan. Mereka adalah tangan kanan negara yang memastikan setiap jengkal tanah yang pindah tangan tercatat secara hukum. Kalau lu masih bingung atau sering ketukar notaris sama PPAT atau masih nanya, kenapa di Plang namanya ada dua-duanya? Bayangin satu orang, dia punya dua topi. Nah, makanya bergantian, tergantung lu mau butuhnya apa. Topi pertama, notaris. Ini adalah pejabat umum yang SK-nya diterbitkan oleh Kemenkumham. Tugasnya ngurusin janji manusia. Lu mau bikin PT, surat wasiat, perjanjian pranikah, kontrak bisnis triliunan, itu ranah mereka. Topik kedua, PPAT. Singkatannya udah jelas. Pejabat pembuat akte tanah. SK-nya bukan dari Kemenkumham, tapi dari ATR BPN. Tugasnya simpel banget. Semua yang urusannya tentang akte tanah. Oke. So, let me get this straight. Berarti kalau orang udah jadi notaris, itu udah pasti jadi PPAT? Nggak juga. Tergantung. Ada beberapa notaris terkenal yang saya tahu itu mereka tidak menjalankan tugas ke-PPAT-an, hanya notaris. Oke. Tapi gimana caranya supaya notaris itu jadi PPAT? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi beberapa kayak mungkin ada beberapa tambahan untuk seorang notaris menjadi PPAT. Dan yang kedua, otomatis mengajukan kepada kementerian untuk diangkat sebagai PPAT. Tapi ingat satu hal krusial. Lu mau jual beli tanah, lu wajib cari dia dalam kapasitasnya sebagai PPAT. Karena secanggih apapun notaris, kalau dia nggak punya SK PPAT, dia nggak punya wewenang untuk bikin AJB. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling pedes. Mafia tanah. Tanah tiba-tiba pindah tangan. Sertifikat palsu. Bahkan pemilik yang sah kadang-kadang diusir dari tanahnya sendiri. Mafia tanah itu sebuah ekosistem. Mereka butuh legalitas untuk mencuri aset secara halus. Disinilah oknum notaris dan PPAT sering disorot. Gue garis bawahin, oknum.
Di sini gue ngelihat ada dua kemungkinan kenapa oknum ini terlibat. Satu, kurang teliti. Mereka lengah saat verifikasi. KTP palsu lolos. Wajah figuran yang mirip pemilik asli dianggap sah. Atau mereka nggak ngecek fisik tanahnya. Di mata hukum, kelalaian ini tetap berisiko pidana. Dua, sengaja bermain. Ini yang lebih ngeri. Oknum yang memang kerjasama sama mafia, mereka dapat komisi gede buat tutup mata dan langsung tanda tangan akte meski prosedurnya cacat. Ingat, mafia tanah nggak akan bisa nembus sistem pertanahan tanpa ada pintu yang dibukain. Sekarang kita bahas ke topik yang paling sensitif, duit. Banyak yang komen, Mas Jordi, jasa PPAT mahal banget, padahal cuma tanda tangan doang. Dengerin gue ya, karena ini nggak banyak yang tahu. Sebenarnya kalau lu bedah strukturnya, honorarium murni untuk PPAT itu udah diatur. Rata-rata 0,5 sampai 1% dari nilai transaksi. Terus sisanya yang jutaan atau puluhan juta itu ke kantong siapa? Truth be told, itu bukan masuk ke kantong pribadi mereka. Itu adalah pajak negara. Ada BPHTB, ada PNBP, atau penerimaan negara bukan pajak. PPAT tugasnya sebagai bendahara negara. Mereka mastiin pajak lo kebayar, supaya sertifikatnya bisa diproses. Tapi sebenarnya di luar pembuatan akta, bisa lu bayar pajaknya mandiri. Jadi yang bikin gue mikir, kok mereka kayak calo ya? Tapi mungkin lu pernah denger atau ditawarin, kecilin aja yuk AJB-nya, biar pajaknya murah. Guys, gue harus tekenin, jangan pernah mau. PPAT yang berintegritas pasti nolak ini. Kenapa? Karena kalau tanah lu nanti kena gugat atau bermasalah, nilai yang dilihat adalah nilai yang tertera di akte itu. Sekarang zaman udah mulai serba digital. Aplikasi BPN Sentuh Tanahku udah mulai banyak yang download. Lu juga harus download tuh. Sertifikat, semua pindah ke sertifikat elektronik. Sempat kepikiran, kalau semuanya udah digital, notaris dan PPAT ini bakal punah apa enggak? Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya enggak sih. Justru malah peran mereka makin krusial. Maksud gue gini, teknologi bisa memverifikasi data, tapi teknologi nggak bisa memverifikasi kehendak. AI nggak bisa ngerasain kalau seorang nenek disuruh tanda tangan di bawah ancaman. AI nggak bisa ngerasain kalau seseorang sedang dalam kondisi tertekan saat ngejual tanahnya. Notaris dan PPAT tetap relevan sebagai verifikator moral. Mastiin lu tanda tangan dalam keadaan sehat, walafiat, sadar, tanpa paksaan. Itulah esensi dari jabatan mulia atau officium nobile. Tapi catat, notaris yang nggak mau adaptasi sama sistem digital, mereka yang akan pelan-pelan ke gulung zaman. Oke, buat yang nonton sampai sini, thank you so much for watching. Spill pengalaman dan pendapat lu di komen bawah. See you guys in next video.